Shalom, selamat pagi. Senang bisa kembali bertemu dengan saudara dalam program Sharing Inspiring. Kalau kemarin pagi kita berdoa secara khusus untuk NTT, saya mengatakan nanti malam saya mengundang para subscriber dan juga dari beberapa media Facebook saya dan juga WhatsApp saya akan mengundang kita bersama-sama berdoa jam 7 waktu Indonesia Barat, berdoa secara khusus bagi NTT. Nah, hari ini untuk renungan pagi kita tetap berjalan seperti biasa. Kita masuk dalam program Prapaskah, yaitu tema besarnya itu Yesus Kristus bangkit. Secara tema spesifiknya itu adalah saksi pertama Yesus Kristus bangkit, ya. Jadi ini adalah menjadi satu tema bagi kita. Dan kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan buat perlindungan-Mu sepanjang malam. Pagi ini kami boleh bangun dengan sehat tanpa kekurangan apapun. Semua itu karena kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, menolong kami, mengurapi kami, supaya kami sama-sama boleh mengerti firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang sangat terbatas, biarlah Tuhan yang pakai dengan urapan Kudus-Mu, pakai dengan hikmat dan marifat, sehingga setiap pengajaran yang keluar dari hamba-Mu berkuasa, memberkati, menguatkan, menghibur, dan menginspirasi setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Habis saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Ya. Dari Matius yang ke-28, seperti yang saya katakan kemarin saudara, bahwa kita akan memulai dari kitab Matius, agak maju ke depan, nanti kalau sudah selesai kita akan mundur sedikit. Oke? Setelah hari Sabat menjelang menyingsing fajar, pada hari pertama minggu itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Nanti kalau kita baca saudara itu kitab Markus, itu Maria yang lain itu ya disebut itu adalah Maria ibu Yakobus, dan ada yang menemani Salome, ya. Itu versinya Markus, ya. Dan mereka memang kalau kita melihat cerita ini memang saling melengkapi, tapi kita lihat versinya Matius dulu, ya. Nah, ketika mereka sedang berjalan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Ini menarik sekali, seorang malaikat turun dari atas lalu menggulingkannya, ya. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang yang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempatnya berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan pada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi saudara, kita bisa melihat ada saksi pertama di sini, ya. Jadi ketika malaikat ini turun, ya, itu serdadu itu melihat, ya, bagaimana malaikat itu menggulingkan batu sehingga mereka sangat ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Lalu yang orangnya ada di situ adalah perempuan, yaitu yang disebut di sini memang perempuan. Nanti kalau di kitab Markus ada Salome, ya, tapi di sini perempuan, yaitu Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus. Ya, mereka melihat
Jadi kita bisa melihat di sini saksi pertama yaitu Maria dan Maria Yakobus, Maria dan ada serdadu-serdadu. Nah, saksi yang saya maksud di sini adalah mereka melihat secara kasat mata bukit itu kosong dan batu itu terbunuh. Nah, kita tidak tahu apakah saat itu Yesus menampakkan diri kepada serdadu-serdadu atau tidak, yang pasti malaikatlah turun, ya kan? Dan karena Yesus sudah bangkit, dia sudah memiliki tubuh kemuliaan, tentu dia tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Jadi kalau dia mau keluar, keluar aja. Ya, kalau saudara ingat nanti satu peristiwa di mana murid-murid sedang berkumpul, Yesus datang begitu saja, ya. Tapi dia katakan shalom, padahal itu pintu semua terkunci. Karena apa? Kemuliaannya sudah dibatasi, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, tapi menarik sekali di sini itu yang menggulingkan itu malaikat, ya. Memang kalau dari berbagai rujukan dibaca itu beratnya 1 sampai 1,5 ton, ya. Jadi sangat berat sekali. Nah, kemudian kita melompat sedikit ke ayat yang ke-11, ya. Ayat 11, ya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari perjalanan itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang besar kepada serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-murid datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu didengar wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa. Mereka menerima uang dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara, kalau saudara perhatikan di sini sebenarnya ini sangat tidak logis, ya. Ini karena sudah suap maka semuanya seperti dihalalkan gitu. Yang pertama kita tahu di sini, kalau misalnya para serdadu ini menceritakan hal yang sebenarnya, ini tentu bisa menjadi ancaman bagi para tua saat itu dan mahkota agama, ya. Dan mungkin juga mereka akan khawatir apakah Yesus akan balas dendam atau tidak, tahu apa kekhawatirannya. Tapi yang jelas, yang mereka tidak mau para serdadu ini menceritakan yang sebenarnya. Lalu mencoba memberikan alasan bahwa yang mencuri itu adalah murid-murid Yesus ketika mereka sedang tidur. Nah, saya menurut saya, saudara, para serdadu ini disuruh menjaga. Saya yakin mereka tidak ketiduran. Kita lihat ketika mereka malaikat datang, mereka lihat. Jadi saya sangat tidak yakin mereka ketiduran. Apalagi saudara, pemerintahan Roma saat itu, Kaisar Roma adalah kaisar yang begitu tegas. Kalau sampai ada pelanggaran-pelanggaran, tentu mereka akan mendapat konsekuensinya, ya. Tapi para tua-tua ini sudah tahu, langsung disogok lagi itu para wali juga, ya, wali negeri pada saat itu, sehingga semuanya berjalan dengan mulus dan mereka menceritakan persis seperti itu. Tapi itu yang pertama, ya. Jadi sebenarnya tidak logis seorang serdadu penjaga tiduran. Tapi kan yang menjaga beberapa orang, hanya sendirian. Dan itu sangat tidak logis. Yang kedua yang bisa kita lihat di sini, murid-murid mencuri. Lah, ketika Yesus itu ditangkap, itu yang mengikuti Yesus itu satu-satunya mengikuti dari awal sampai akhir itu Yohanes, ya. Dia ikutin dari jauh, dia siap. Yang lainnya itu semua kabur. Kalau Petrus, dia coba ikut-ikut, lalu datang di perempuan seorang hamba. Kamu salah satu dari mereka loh. Dia sudah menyangkal. Maka saya tidak yakin, saudara,
pada konteks cerita ini, murid-murid itu sebenarnya sangat tidak masuk akal. Mereka justru ketakutan. Mereka sangat ketakutan, apalagi yang menjaga itu serdadu. Serdadunya itu, saudara, ya ini ilustrasinya, mereka dilengkapi dengan senjata. Dan batunya itu juga sangat besar. Dan untuk itu mereka perlu banyak bertimbang. Maka sebenarnya kebohongan ini sangat tidak masuk akal. Orang Yesus saja ditangkap mereka terbirit-birit, dari terbirit-birit, apalagi malam-malam mau menghadapi serdadu Roma, mau curi mayat Yesus. Tidak bisa. Nah, apa yang kita bisa lihat, saudara-saudara, kalau dari Maria Magdalena, mereka disuruh memberitakan apa yang mereka lihat. Apa yang mereka lihat harus disampaikan kepada murid-murid Yesus, karena Yesus akan mendahului mereka ke Galilea. Mohon maaf, ini masih terkendala dengan cekukan ya. Jadi saudara-saudara, apa yang mau saya sampaikan pagi ini? Kita bisa melihat saksi pertama dari kebangkitan Yesus ini ada dua kelompok. Kelompok pertama itu Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka memberitakan apa yang sesungguhnya terjadi kepada murid. Kemudian para serdadu ini, mereka tidak menceritakan apa yang sebenarnya, semua hanya karena uang. Jadi kita bisa melihat di sini ada satu usaha mencoba mengkaburkan kebangkitan Yesus Kristus itu, tetapi sekali lagi, hal yang kita syukuri, saudara, Yesus menampakkan diri 40 orang. Ini menjadi satu klarifikasi secara tidak langsung sebenarnya kepada cerita-cerita yang dikarang oleh para serdadu. Memang kita tidak melihat Yesus membela diri, kita tidak melihat naskah di mana Yesus berbicara kepada serdadu itu. Oh tidak. Ya, Yesus fokus kepada murid-muridnya. Selama 40 hari, Yesus bersama-sama dengan mereka. Kita tidak tahu berapa kali Yesus menampakkan diri. Ya, dan kita hanya bisa melihat cuplikan-cuplikannya di sini. Sekalipun demikian, kita bisa katakan Yesus Kristus itu bangkit, dan kita bersyukur dia bangkit, sekalipun ada saksi yang mau bersaksi palsu karena uang, ya itu menjadi tanggung jawab mereka. Dan kita bersyukur Yesus bangkit. Haleluya. Sekian renungan pagi ini, saudara-saudara, karena tolong doakan juga saya, cekukannya belum sembuh ini, supaya tidak ada gangguan ya, secara khusus nanti malam dan juga hari-hari berikutnya. Jadi pagi hari ini sekian renungan kita. Kita bersyukur ada saksi dari pihak murid-murid yang melihat secara mata, mereka menceritakan yang sebenarnya, dan ini menjadi peringatan bagi kita. Ada saksi yang mereka bersaksi palsu hanya karena uang. Tentu itu akan, biarlah Tuhan yang menjadi hakim bagi mereka. Sekian renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.